Terima kasih buat kalian yang sudah membeli aplikasi dan source code di tempat kami. Kali ini kita akan membahas mengenai peramalan atau forecasting. Kebetulan kali ini kita akan membahas dengan metode single exponential smoothing. Kalian perhatikan setelah kalian mendapatkan file dalam bentuk ses.rar, langkah pertama adalah kita klik kanan, pastikan file yang kalian download tadi sudah benar, kurang lebih size-nya sekitar 1,66 MB. Nah, kalian harus membuka Windows Explorer, kalian buka terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian pilih folder C di mana XAMPP sudah terinstall. Oke, kemudian ke htdocs. Nah, file ses.rar ini kita klik 2 kali, kemudian folder ini kita tinggal drag saja. Nah, maka semua file akan tercopy. Langkah berikutnya adalah kita jalankan XAMPP terlebih dahulu. Nah, cukup Apache dan MySQL saja yang dijalankan. Oke, kemudian kita minimize. Kita bisa buka Chrome, atau kalau kalian punya browser yang lain silakan. Kemudian kita ketik saja localhost /php myadmin. Kemudian kita enter. Oke, jika ada error seperti ini biarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita bikin database yang baru, berikan nama SES, kemudian kita create. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan import data untuk database yang sudah tersimpan. Caranya adalah klik tombol import, kemudian kita choose file, ada di folder XAMPP, htdoc, kemudian di SES juga. Nah, di folder database. Kemudian kita buka file yang ini, ses.sql, kita import. Jika sudah, kita tekan go. Perhatikan, maka semua file akan tabel-tabel yang ada akan terimport ke dalam database yang kita berikan nama SES. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tabel. Kalau kita perhatikan tabel yang pertama adalah tabel login. Nah, ini terdiri dari field username, password, tipe, terus kapan terakhir login dan kapan terakhir logout. Kemudian untuk password ini menggunakan hash MD5, merupakan fungsi built-in dari PHP. Nah, kemudian selain ada login, perhatikan juga ada tabel history. Tabel history ini akan melakukan record atau perekaman untuk setiap aktivitas yang dilakukan user yang berkaitan dengan penggunaan aplikasinya itu sendiri. Nah, kemudian ada tabel fakultas. Nah, fakultas ini kebetulan saya sudah input 5 data fakultas. Kemudian PTN di sini adalah jalur masuk untuk ke perguruan tinggi negeri. Di sini ada SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada SMMPTN. Nah, selain itu, untuk password sendiri, di sini ada password yang dilarang, artinya tidak boleh menggunakan password yang mudah saat nanti user melakukan perubahan password. Kemudian data, nah ini adalah data sampel data atau data dummy yang sudah saya isi terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, setelah import data ini berhasil atau selesai, maka kita akan mulai membuka aplikasinya. Caranya adalah localhost -ses. Oke, nah perhatikan di sini. Ini adalah tampilan awal dari website defaultnya ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang sudah download,
Universitas Terrafarm ini nanti bisa diganti karena sudah ada file aslinya tanpa ada tulisan itu di bagian folder. Kemudian perhatikan di tulisan background kosong. Nah, ini teman-teman bisa rubah sendiri. Oke, gambar-gambar yang ada di sini juga silahkan diubah sendiri, bebas. Nah, berikutnya untuk email, link dari email ini akan terhubung dengan Gmail. Jadi pada saat kita melakukan klik, akan otomatis login ke dalam Gmail kita dan akan langsung mengirimkan email default. Contohnya seperti ini. Nah, jadi user akan dipermudah, tidak perlu buka Gmailnya dan segala macam, karena ini serba otomatis. Nah, berikutnya untuk WhatsApp juga sama, link WhatsApp atau telepon ini saat diklik pun akan masuk ke WhatsApp, kemudian langsung bisa melakukan chat dengan admin yang bersangkutan. Oke, kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini ada visi misi, ini semua bisa diganti. Kemudian ada penjelasan mengenai metode exponential smoothing. Nah, exponential smoothing bisa dibaca sendiri. Ini menurut Render dan Heiser. Kemudian ada Trier dan Grady. Kemudian rumus dasar dari exponential smoothing seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada contoh kasus yang sederhana. Nah, kali ini kita akan menggunakan alpha 0,1. Ini ambil sampel aja contoh. Dan ini tidak mutlak ya. Nanti kita harus bandingkan antara nilai 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 0,9. Dan kemudian kita trace errornya berapa. Nah, error terkecil itulah yang akan kita gunakan. Nah, ini caranya. Pada saat alpha 0,1 dengan alpha 0,1, maka FT-1 adalah nilai awal, yaitu pada bulan Januari. Terdapat 10.000 unit. Nah, kemudian yang kita cari, kemudian kenyataannya permintaan aslinya pada bulan Januari tersebut adalah 9.000 unit. Oke, cara carinya adalah FT sama dengan FT-1, yaitu yang 10.000 tadi, ditambah 0,1 alfa yang kita udah tentukan, kemudian 9.000 dikurang 10.000. Hasilnya min 1.000, kita kali 0,1 artinya min 100, maka FT pada bulan Februari adalah 10.000 dikurang 100. Hasilnya adalah 9.900 unit. Dan ini kita lakukan seterusnya sampai bulan Maret, April, dan selanjutnya. Itu sedikit mengenai metode single exponential smoothing. Nah, kemudian di web ini juga ada ya tentang kami. Kalian bisa rubah sendiri gambarnya seperti apa. Kemudian tulisan seperti ini juga kalian bisa rubah. Semuanya ada di file index.php. Dengan mudah kalian bisa merubah sendiri. Kalian bisa edit sendiri. Ini juga hanya hiasan saja, pemanis, supaya tampilannya lebih menarik. Nah, untuk pimpinan ini kalian bisa ada atau kalian bisa hapus, silahkan, bebas. Nah, kemudian galeri foto, kalau kalian ingin hapus juga bisa juga. Nah, untuk galeri foto sendiri, kalau pada saat kita klik, nah, kita bisa lihat gambar selanjutnya ya. Gambar-gambar ini kita bisa klik. Oke, cukup untuk halaman index.php ini hanya terdiri dari satu file saja, satu halaman. Kemudian kita akan melakukan login ke inti dari aplikasinya. Kita klik di sini. Admin di sini adalah Teddy. Nah, passwordnya 123456, tapi kita coba masukkan password alpha terlebih dahulu. Ketika kita masukkan password 123 kemudian kita enter, maka akan muncul notifikasi username atau password tidak sesuai, dan kita akan diminta untuk memeriksa kembali ya. Kita masukkan password yang benar yuk, 123456, kita login. Oke, ini kita sudah masuk ke halaman dashboard utamanya. Di sini akan terlihat bahwa saya sebagai admin ya, di sini ya tulisan aja. Tetapi yang data 5 ini diambil dari tabel ini, teman-teman. Di tabel fakultas. Ya, jadi kalau nanti kita tambahkan maka akan bertambah. Kemudian untuk jalur-jalur penerimaan ini juga sama. Di sini ada 3. Ini diambil dari tabel PTN. Oke.
langkah berikutnya adalah perhatikan perbedaan antara admin dan user yang masuk. Untuk admin seperti ini menunya. Nah, ini ada notifikasi. Oke. Kita akan coba lihat di bagian user. Ada user siapa saja. Nah, ini ada Era, ada Irawan. Nanti kita bisa coba kita masukkan user yang baru. Misalnya user yang baru namanya misalnya Andi gitu. Nah, sebagai default default dari passwordnya adalah 123456. Nah, meskipun ini 12345 mudah terbaca, tetapi pada saat disimpan ini akan diubah dengan hash built-in dari PHP, yaitu menggunakan MD5. Kita akan input. Nah, setelah kita input maka akan muncul notifikasi user baru berhasil diinput, passwordnya 123456. Oke, kita cek dahulu apakah benar user ini sudah terinput. Nah, betul ya, jadi ini sudah terinput. Oke. Untuk yang pertama kali pada saat dia melakukan login dan logout, karena ini pertama kali dibuat, maka tanggal dan ininya tidak sesuai, tetapi nanti kita akan coba masuk. Kita coba masuk dulu ya. Nah, ini kita, ini ada perbedaan antara logout dan keluar. Jika logout, maka kita perlu melakukan input kembali user dan password setiap kali kita login. Tetapi kalau kita keluar saja, maka user dan passwordnya itu akan tersimpan. Jadi next untuk login kita tidak perlu untuk mengetik ulang. Kita coba ya untuk user yang Andi. Kita keluar saja. Nah, ini ada notifikasinya pada saat kita keluar. Kita login kembali. Nah, tadi saya bilang kalau kita keluar, maka next kita tidak perlu memasukkan lagi. Tetapi kalau tadi kita pilih menu yang logout, maka username dan password ini akan terhapus. Kita coba aja masuk dengan nama Andi, passwordnya 123456. Nah, perhatikan username di sini adalah Andi atau sebagai user, dan ini menu-menu yang tersedia saat kita login sebagai user. Jadi bukan sebagai admin. Nah, itu tadi kita lihat, tadi saya tunjukkan ada tabel password ya, atau kata-kata yang dilarang. Kita coba yuk pada saat kita update password. Nah, password saat ini untuk punya Andi adalah 123456. Tapi kita coba salahkan dulu. Kita isi 123457. Kemudian password barunya kita asal aja. Konfirmasi kita asal aja, kita sengaja salahkan dulu supaya kita cek apakah benar atau tidak. Oke, password lama salah, betul ya? Karena password selamanya adalah 123456. Kita masukkan ya 123456. Nah, password baru, salah satu kata yang dilarang adalah kita masukkan 1 sebanyak 6 kali. Kita coba yuk. 123456. 123456. Ini 16 kali ya kita update, maka akan muncul password terlalu mudah ditebak. Gunakan password lainnya. Oke. Oke, kita coba kembali 123456, kemudian yang 150681, 150681 kita update. Oke, password berhasil diupdate. Artinya angka 150681 itu tadi tidak ada di bagian tabel dari password. Nah, kemudian kita akan coba pilih logout. Seperti tadi saya bilang, maka pada saat logout, username dan password otomatis akan dihilangkan. Kita coba yuk, kita logout. Nah, Anda berhasil logout. Untuk login diperlukan username dan password kembali. Terima kasih. Oke, kita akan login kembali. Nah, kali ini kita login lagi, maka kosong. Kita harus ketik lagi. Misalnya tadi Andi udah dirubah ya. Kemudian kita masuk ke admin saja. 123456 untuk membuktikan bahwa si Andi tadi. Nah, teman-teman perhatikan, pada saat Andi tadi sudah login kemudian logout, maka akan tercatat kapan terakhir dia login, kapan terakhir dia melakukan logout. Nah, tadi yang saya bilang password yang dilarang itu, nah kita coba cari 150681 tidak ada, makanya password itu bisa digunakan. Tetapi jika menggunakan 111111 maka tidak bisa, karena ini adalah dilarang ya, karena terlalu mudah. Oke, demikian mengenai password. Nah,
kemudian kalau kita perhatikan, coba kita logout dulu, kita login lagi sebagai Andi 150681. Nah, si Andi ini kalau kita perhatikan, dia bisa melakukan perubahan data pada data ini. Jadi fakultasnya apa, terus jalur masuknya untuk PPTN apa, tahun berapa, jumlahnya berapa. Oke, kita masuk sebagai admin saja ya, karena fungsinya lebih lengkap. Oke. Nah, kita ke admin. Oke, nah untuk notifikasi ini sendiri akan muncul pada saat admin ataupun user melakukan peramalan atau forecasting. Jadi notifikasi hanya muncul untuk itu saja. Kalau misalnya ini saya klik, artinya seolah-olah bahwa saya sudah baca. Kalau di sini ada 5 atau 10 notifikasi, maka klik bagian atasnya. Artinya adalah kita sudah membaca semua notifikasi. Yuk kita coba yang ini ya, kita baca. Nah, notifikasi sudah dibaca. Nah, pada saat sudah tidak ada notifikasi sama sekali, maka menu notifikasi akan menghilang. Jadi dia tidak akan muncul lagi. Tapi nanti kalau kita lakukan peramalan lagi, maka dia akan muncul. Nanti kita akan tes. Oke, di bagian user tadi kita sudah melakukan input user yang baru dan kelola user. Kemudian ini untuk password yang dilarang. Ini untuk fakultas. Nah, fakultas kita bisa input data, bisa hapus data juga sama. Nah, kemudian jalur masuk juga kita bisa tambahkan, kita bisa kelola, kita bisa edit juga. Nah, kemudian aktivitas history yang tadi saya bilang. Aktivitas history akan merekam semua yang dilakukan baik admin maupun user. Oke. Dan ini yang bisa melihat hanyalah user dengan status sebagai admin. Yuk kita lihat. Nah, terlihat di sini kapan kita login, kapan kita logout, ada user Andi, ada user Teddy, kemudian apapun saat dia melakukan perubahan update password tadi barusan. Nah, juga terbaca, semuanya akan terbaca. Oke. Nah, ini master data tadi udah sama, kita untuk kelola data. Nah, ini kalau kita memasukkan data yang baru, maka kita akan masukkan, kita pilih dari 5 fakultas yang ada. Kemudian pilih 3 dari jalur yang ada. Nah, untuk tahun ini akan mengikuti teman-teman. Jadi kalau nanti kalau sekarang tahun 2021 artinya mentok dia di tahun 2021 dan paling kecil adalah tahun 2010. Nah, oke, data yang diambil ada itu saja. Nah, nanti pada saat tahun 2022, maka nanti ini akan bisa mencapai 2022. Jadi dia akan mengikuti tahun yang ada. Oke, itu saja. Kemudian untuk kelola data kita bisa edit. Ini kita bisa edit. Nah, pada saat kita selesai edit, maka nanti juga akan muncul di aktivitas historinya bahwa kita sudah melakukan edit data. Nah, kemudian kalau kita melakukan peramalan, perhatikan nanti akan muncul notifikasi di sini. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan peramalan. Nah, data berhasil dianalisa. Nah, perhatikan notifikasi akan muncul, tadi sudah melakukan peramalan. Nah, sama juga dengan setiap kali kita melakukan peramalan maka dia akan muncul notifikasi. Misalnya kita kasih ke ekonomi, kemudian SBMPTN, kita cari. Nah, kita sudah lakukan peramalan lagi. Nah, perhatikan ini penjelasan dari saya. Alpha tadi kita permisalkan dengan F ini. Jadi ada alpha 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah, metode dari SES ini, single exponential smoothing ini, kita harus mencari hasil dengan nilai error yang paling kecil. Contoh, dengan fakultas ekonomi dan jalur SBMPTN ini pada tahun 2014 nilainya ada jumlahnya 1011, 2015 1020 dan seterusnya sampai tahun 2019 1002. Nah, dengan perhitungan alfa 0,1 maka akan didapatkan perhitungan seperti ini teman-teman. Jadi perhitungan di sini adalah kita pakai 4 angka di belakang koma. Kenapa 4 angka di belakang koma? Saya rasa itu cukup. Jadi untuk membandingkan dengan nilai yang lain gitu. Contoh misalnya pada F0,1 dan F0,2 lihat ini mirip. Jumlahnya adalah 1012. Ini juga 1012. Betul ya? Jadi mirip sekali. Tetapi dengan
dengan perhitungan error yang dijumlahkan untuk F0,1, kalau kita perhatikan hasil akhirnya adalah 92,26, untuk F02 adalah 97,98. Nah, kalau kita perhatikan dari F0,1 sampai dengan F0,9, nilai yang paling kecil adalah di bagian F0,1. Maka forecasting SES yang kita gunakan adalah yang dengan nilai alfa 0,1. Maka data pada tahun 2020, penerimaan tahun 2020 dengan data seperti ini akan di forecasting sebesar 1012. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita coba ya dengan fakultas yang lain, misal fakultas KIP, ini SNMPTN, kita cari lagi. Nah, di kasus yang ini setelah dihitung ternyata nilai yang paling kecil errornya adalah ada di F0,9 di 30,305. Maka pada tahun 2020 untuk fakultas KIP SNMPTN, perkiraan yang akan diterima adalah jumlah mahasiswa yang calon mahasiswa masuk adalah sebesar 776. Oke. Mengerti ya teman-teman sampai di sini. Nah, berikutnya kalau kita ingin melihat tampilan grafiknya, kita klik grafik. Oke, nah ini grafiknya, kita bisa ubah-ubah juga. Kita bisa lihat-lihat bagian yang lainnya. Nah, di grafiknya ini juga kita bisa matikan, kita bisa lihat, kemudian nilainya ini berapa, kita bisa lihat juga. Oke. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah report. Nah, atau laporan report di sini hasil akhirnya dalam bentuk file PDF. Untuk file PDF seperti ini. Nah, kita bisa pilih dulu fakultas apa yang ingin kita lihat. Misalnya pertanian, kemudian di bagian SBMPTN kita cetak aja PDF-nya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk fakultas pertanian SBMPTN ini ternyata alfa yang digunakan adalah 0,1. Artinya pada tahun 2020 dengan menggunakan data tahun 2014 sampai 2019 diperkirakan yang akan masuk adalah sebesar 533 calon mahasiswa. Oke. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah paham? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai cara penggunaan aplikasi ini, bisa kontak ke saya. Dan buat teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi, yang bingung mau pakai judul apa, bisa menggunakan judul ini. Dan jika kalian membutuhkan bimbingan dari saya, maka saya siap akan membantu. Kapan saja hubungi saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.